Yang pertama, merindukan bulan Ramadan. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak rindu. Ini peribahasa yang sesuai dengan kenyataan. Kita sudah berada di tanggal 17. Sekarang malam 18. Apakah kita masih merindukan bulan Ramadan? Ataukah kita sudah melupakannya? Banyak dari kaum muslimin menjelang Ramadan sudah tidak sabar dengan hari raya yang mereka katakan hari kemenangan. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum menjelang Idul Fitri, hari-hari terakhir Ramadan, mereka bersedih. Mereka menangis. Kemudian masuk bulan Syawal. Para sahabat menyebut Ramadan setiap hari dalam doanya. Setiap hari. Atau bisa jadi kita mengatakan setiap salat 5 waktu atau setiap doa mereka. Paling tidak setiap hari menyebut bulan Ramadan di dalam doa mereka. Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan 6 bulan setelah Ramadan para sahabat berdoa agar Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan. Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Dengan demikian para sahabat setiap hari menyebut Ramadan. Dan apabila kita mencintai sesuatu, kita pasti akan sering menyebutnya. Kita akan gembira membicarakannya. Namun apabila kita tidak mencintai sesuatu, berpisah dengannya tidak menyedihkan. Setelah berpisah dengannya tidak merindukan. Rindu dari mana? Kita tidak cinta kok. Sedih dari mana? Kita tidak cinta. Demikian halnya Ramadan. Di dalam hati kita, adakah rasa sedih? Adakah rasa rindu? Adakah di dalam doa kita masih menyebut Ramadan? Atau jangan-jangan malam takbiran sudah lupa Ramadan? Demikian mayoritas kaum muslimin. Mereka dengan mudah melupakan Ramadan karena mereka tidak mengenal. Sebagaimana yang disampaikan tadi, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak rindu dan tak sedih. Dengan demikian jangan mencontoh mayoritas. Contohlah as-sahabah radhiyallahu anhum. Setiap hari berdoa, ya Allah terimalah amal yang kami kerjakan di bulan Ramadan. Apabila di dalamnya terdapat dosa, terdapat kekeliruan, ampunkanlah dosa hamba-hambamu.
Terus demikian. Ini menunjukkan bahwasannya Ramadan adalah bulan yang paling agung. Apabila Ramadan paling agung, bulan yang paling agung hendaklah bulan Ramadan adalah bulan yang paling kita sebut di dalam doa kita. Ini faedah atau tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua. Tema yang kedua, faedah tentang bulan Syawal. Faedah tentang bulan Syawal. Yang pertama, serangan syaitan yang paling brutal kepada manusia terjadi pada bulan Syawal. Jadi godaan syaitan yang paling dahsyat, yang paling besar, yang paling agung, yang paling besar, yang paling membabi buta, godaan tersebut terjadi di bulan Syawal. Kenapa? Karena syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Karena syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang masyhur yang selalu disampaikan para khatib atau para muballigh. Di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Kapan pertama kali dilepas? Di bulan Syawal, malam takbiran, langsung dilepas. Jadi malam takbiran adalah malam dilepasnya belenggu syaitan. Syaitan menginginkan supaya bulan Syawal ini, apabila Ramadan bulan ketaatan, supaya Syawal menjadi bulan kemaksiatan. Sekiranya Ramadan bulan ampunan, syaitan menginginkan Syawal adalah bulan laknat Allah. Ini yang diinginkan syaitan. Bila Ramadan bulan bersungguh-sungguh, syaitan menginginkan bulan Syawal menjadi bulan malas-malas. Maka tengoklah diri kita masing-masing. Berapa kali maksiat yang kita kerjakan? Al-Quran berapa juz yang sudah kita baca? Ada yang tidak pernah membuka Al-Quran sama sekali di bulan Syawal. Padahal bulan Syawal adalah bulan pembuktian. Siapa yang selamat di bulan Syawal, jadi bulan yang paling sulit adalah bulan Syawal ini. Karena setan dibelenggu, awal dibelenggunya di bulan Ramadan, dilepasnya di bulan Syawal. Sekarang coba renungkan, binatang buas dikurung selama 1 bulan, kemudian dilepas. Pertama kali dilepas, otomatis serangannya paling dahsyat, paling brutal, paling membabi buta. Dan ini terjadi di bulan Syawal. Syaitan dikurung selama 1 bulan, dibelenggu. Ketika dilepas, mereka balas dendam kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Apa tandanya? Setelah Ramadan kembali maksiat, seakan-akan sudah selesai masa ibadah. Di Ramadan, bulan Ramadan di masjid terus. Di bulan Syawal tidak pernah kelihatan di masjid. Bulan Ramadan membaca Al-Quran, di bulan Syawal tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Di bulan Ramadan salat tarawih, bulan Syawal tidak pernah salat tahajud sama sekali.
Ini tanda yang tidak baik. Dikhawatirkan itu adalah tanda amal yang tidak diterima. Di bulan Syawal tidak berpuasa Syawal, padahal sehat walafiat. Ini dikhawatirkan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Ini yang diinginkan syaitan. Dengan demikian waspadalah, hati-hatilah di bulan Syawal ini. Siapa yang tergelincir, di bulan setelahnya lebih sulit lagi. Siapa yang selamat di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lain lebih dimudahkan untuk selamat. Bagaimana kita selamat? Ya dengan selalu berdoa kepada Allah dan dengan istiqamah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, faedah yang kedua tentang bulan Syawal, disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Disunnahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti ia berpuasa 1 tahun. Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Puasa 36 hari pahalanya seperti puasa 360 hari. Dan puasa Syawal memiliki hikmah yang sangat banyak. Di antaranya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat puasa Ramadan. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian hikmah yang kedua dari puasa Syawal, menutup kekurangan puasa Ramadan. Menutup kekurangan puasa Ramadan. Karena amalan-amalan yang sunnah menyempurnakan yang wajib dan menutup kekurangan amalan-amalan yang wajib. Jadi jika ada kekurangan dengan puasa Ramadan, itu ditambal, ditutup dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian di antara hikmah puasa Syawal, tanda diterimanya puasa Ramadan. Tanda diterimanya puasa Ramadan. Dan orang yang amalnya diterima oleh Allah, Allah memudahkan untuk beramal yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, hikmah puasa Syawal, bukti istiqamah di dalam beribadah. Bukti istiqamah di dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian, bukan sampai datang bulan Syawal. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ketiga dari bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang dikeramatkan orang-orang jahiliyah. Bulan Syawal adalah bulan yang dikeramatkan orang-orang jahiliyah. Mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan sial, bulan pesimis, sehingga mereka tidak berani menikah di bulan Syawal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan tradisi ini. Beliau menikah di bulan Syawal. Para sahabat juga menikah di bulan Syawal. Tujuannya untuk memberantas, untuk membatalkan dan melenyapkan takhayyul, khurafat dan tradisi-tradisi jahiliyah. Adapun tradisi jahiliyah masyarakat kita, mereka mengkeramatkan bulan Selo dan mereka mengkeramatkan bulan Syuro. Bulan Selo ini bulan Dzulqa'dah. Sekarang banyak orang mantu. Satu bulan lagi tidak ada orang yang mantu. Kemudian besar mereka mantu. Kemudian bulan Syuro mereka berhenti lagi. Ini jahiliyah, ini kesyirikan. Maka jamaah pengajian yang faham agama, kalau bisa menikahkan anaknya di bulan Dzulqa'dah, bulan Selo atau bulan Syuro, pilih bulan yang dikeramatkan, supaya mereka faham bulan Syuro bukan bulan yang keramat. Padahal bulan Dzulqa'dah itu bulan suci. Bulan Muharram juga bulan suci. Bulan Selo itu bulan suci. Bulan Muharram juga bulan suci. Tetapi dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah. Masalahnya yang sudah ngaji kadang-kadang juga tidak berani. Tidak tahu apanya yang ditakutkan. Jadi bulan Syuro itu tidak bisa menimpakan madarat. Bulan Selo tidak bisa menimpakan bala. Karena yang mengatur alam semesta ini bukan bulan Syuro, bukan bulan Selo. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalil larangan menikah di bulan Syuro dan di bulan Selo. Tidak ada. Jadi silahkan. Bahkan dianjurkan menikah di bulan tersebut supaya masyarakat faham bahwasannya tidak ada waktu yang boleh dikeramatkan. Tidak boleh. Itu kesyirikan. Ada mahasiswa Madinah di wilayah Afrika. Mereka, orang-orang Afrika punya keyakinan bulan atau hari Rabu adalah hari keramat. Tidak boleh safar. Hari Rabu tidak boleh safar. Kalau pergi dekat-dekat tidak apa-apa. Kalau pergi jauh tidak boleh. Hari yang setelahnya atau sesudahnya bebas. Mahasiswa namanya pemuda, pemberani. Dia berkata, wahai kaum muslimin, hari Rabu tidak bisa menimpakan bala. Saksikan, saya besok safar. Orang-orang ketakutan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, pemuda ini kecelakaan. Orang-orang berkata, kapok ngono, rasa ngono. Itu akibat melawan tradisi. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Tentang cerita Nabi Hud. Kata pengikut kaum Nabi Hud itu ditimpa madarat oleh berhala. Subhanallah, berhala bisa menimpakan madarat. Nabi mendatangkan semua berhala. Subhanallah. Kemudian pemuda dalam keadaan kecelakaan berkata, wahai kaum muslimin, musibah yang saya alami itu ujian dari Allah, agar Allah menggugurkan dosa-dosaku. Besok nanti kalau saya sembuh, saya safar lagi hari Rabu. Kemudian sembuh. Gak tahu beberapa hari atau berapa minggu, berapa pekan sembuh. Dan umumkan lagi, wahai manusia, saksikan, besok hari Rabu saya safar. Kemudian safar lagi, kecelakaan lagi. Bahkan kecelakaannya lebih parah. Tapi pemuda tersebut tetap gigih mendakwakan tauhid. Musibah ini hari Rabu bukan
tidak bisa menimpakan apa-apa. Yang menimpakan madarat hanya Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Nanti kalau saya sembuh, saya safar lagi hari Rabu. Kata masyarakat Jarno ini. Tonton lagi. Kemudian sembuh lagi, safar lagi, kecelakaan lagi. Diriwayatkan sampai 7 kali atau sampai belasan kali. Bayangkan, sampai 7 kali itu sudah melelahkan juga. Diolok-olok, diejek-ejek, dikatakan gila, dikatakan mursal katanya. Subhanallah, tetap dia tidak peduli. Pada akhirnya, ketika di hari yang sekian kali, dia selamat. Wahai kaum muslim, lihatlah, saya selamat. Yang memberi keselamatan saya Allah. Yang memberi musibah saya Allah. Nanti saya safar lagi hari Rabu lagi. Safar terus. Lama-lama tradisi ini hilang. Allahu Akbar. Dan ini yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hari yang dikeramatkan, batalkan. Siapa yang membatalkan? Ya kita yang orang yang menuntut ilmu. Ini nanti mantu di bulan Syuro. Bismillah. Mantu bulan Syuro. Allah yang memberi keberkahan. Dan Allah menolong orang-orang yang membela agamanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, makna Idul Fitri. Banyak khotib, banyak mubalik, banyak penceramah yang mengartikan Idul Fitri kembali suci. Ini khotib tapi awam. Penceramah tapi tidak paham agama. Harusnya dia belajar dulu. Tak boleh ceramah. Mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian hari ini kembali suci. Karena kita berada di hari Idul Fitri, yang artinya kembali suci. Kalian seperti lembaran putih. Kalian seperti bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibu tanpa memiliki dosa. Maka janganlah kalian mengotori lembaran-lembaran kalian yang putih dengan dosa dan maksiat. Kemudian kita bertanya, wahai Pak Khotib, wahai Pak Mubalik, jenengan tahu dari mana kalau jamaah sudah suci? Jangan rotoko pundi gitu loh. Dari mana sampai tahu? Kita ini beribadah sepanjang Ramadan. Kita berharap diampuni oleh Allah. Tapi kita tidak tahu diampuni oleh Allah atau tidak. Kita berharap amal kita diterima oleh Allah. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan mengatakan diri kalian suci. Allah Maha tahu siapakah orang-orang yang bertakwa. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengatakan diri mereka suci? Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendaki, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ungdur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Lihatlah alangkah lancangnya mereka dusta atas nama Allah. Wa kafa bihi isman mubina, dan cukuplah menganggap suci itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi kembali suci Idul Fitri diartikan kembali suci salah kaprah, salah bahasa. Secara bahasa keliru, secara makna juga keliru.
Terus bagaimana arti Idul Fitri yang sebenarnya? Idul Fitri artinya kembali sarapan pagi. Jadi ibu-ibu yang namanya Fitri itu artinya sarapan pagi. Jadi bapaknya yang ngasih nama seakan-akan artinya Fitri gitu. Fitri siapa gitu. Kalau laki-laki dinamakan Nur Fitroh. Nah, kalau perempuan Nur Fitri. Ya Nur artinya cahaya, Fitri sarapan pagi. Artinya Fitri ada senang sarapan pagi. Kemudian mereka bertanya-tanya, apa hebatnya arti sarapan pagi? Apa hebatnya? Apa kandungannya yang mendalam dari kembali sarapan pagi? Ini ibadah yang paling sulit, yang kita sebut berulang-ulang, tapi kita juga lupa berulang-ulang. Kita sebut terus padahal. Bagaimana kalau kita tidak menyebutnya? Apa faedahnya kembali sarapan pagi? Faedah yang sangat agung, faedah yang sangat mulia, faedah yang sangat besar. Artinya sarapan pagi bernilai ibadah, mendapat pahala dengan menghadirkan niat. Sarapan pagi bernilai ibadah dengan menghadirkan niat, mengharap pahala. Dari makna Idul Fitri kita dididik oleh Allah supaya rutinitas kita bernilai ibadah dengan menghadirkan niat, mengharap pahala. Puasa bernilai pahala, bernilai ibadah dengan menghadirkan niat. Makan juga sama. Kita makan membaca bismillah. Kemudian selesai makan membaca alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan. Selesai makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita pakai pakaian dapat pahala. Baca bismillah. Niat mengharap pahala, niat ibadah, menutup aurat, niat merapikan diri supaya dicintai Allah. Setelah terpakai seperti ini kita baca alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita tidur, berwudu sebelum tidur, membaca zikir sebelum tidur, dinilai ibadah. Kita masuk rumah baca bismillah, mengharap pahala. Masuk rumah bernilai ibadah. Masuk tok bernilai ibadah. Mengumpuli istri bernilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kalian mengumpul istri bernilai sedekah. Imam Bukhari menulis bab-bab siapa yang niat mengumpul istri supaya memiliki anak untuk berjuang di jalan Allah. Kita mengumpul istri, mayoritas kita hanya untuk melampiaskan syahwat. Tidak niat mengharap pahala, tidak niat mengharapkan anak yang soleh, yang solihah. Memberi nafkah istri bernilai ibadah yang sangat agung, tapi kita melupakannya. Kalau ngisi kotak infak masjid contohnya, sholat Jumat ngisi kotak infak, niat ibadah. Memberi nafkah istri tidak niat ibadah, hanya menggugurkan kewajiban saja. Sedekah yang sunnah menghadirkan niat mengharap pahala. Sedekah wajib tidak menghadirkan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya engkau
Wahai sahabatku, tidaklah engkau mengeluarkan nafkah mengharap wajah Allah, kecuali engkau mendapatkan pahala sampai sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Kita ini seringkali memberi nafkah ratusan ribu atau mungkin jutaan. Biasa-biasa saja, rutinitas saja. Kita tidak sadar kalau kita ini sedang beribadah. Kita tidak mendapatkan pahalanya karena kita tidak menghadirkan niat. Coba renungkan. Jadi makna Idul Fitri, makna yang sangat agung. Menyusui anak, rutinitas bagi ibu yang menyusui. Wanita salaf, setiap menyusui anaknya, niat. Transfer susu, transfer niat. Supaya anaknya menjadi imam besar kaum muslimin. Supaya anaknya menjadi panglima besar Islam. Supaya anaknya menjadi donatur besar Islam. Transfer niat, transfer susu. Sekarang ibu-ibu zaman ini menyusui anaknya rata-rata supaya apa? Tidur. Maka anaknya suka tidur, sampai pengajian pun tidur. Karena niat ibunya dikabulkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi niat, nyusui saja dan niat. Orang-orang Sengkiti nyusui anaknya hafal Al-Quran, nyusui itu. Ketika hamil, setiap hari khatam Al-Quran. Ini kewajiban mereka. Jadi anak di Sengkiti umur 10 tahun hafal Al-Quran itu sudah biasa. Karena mereka ketika istrinya hamil tidak boleh apa-apa, Al-Quran terus. Bahkan orang Yahudi, laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka, kalau istrinya hamil, istrinya tidak boleh lihat TV. Orang Yahudi yang banyak membuat teknologi, kalau istrinya hamil tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca buku terus. Kita ini dibodohi mereka. Sekarang ibu hamil main TikTok. Coba mana? Anaknya gak mencolot-mencolot gitu. Lihatlah makna Idul Fitri, makna yang sangat agung. Kita keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, keluar dapat pahala. Di dalam jalan raya, orang kalau tidak menganggap makna ibadah, jalan raya itu liar sekali, nyerempet sana, nyerempet sini, mencaci maki. Kalau orang jalan raya niat ibadah, keluar membaca doa, di perjalanan mendoakan, ya Allah, orang-orang yang musafir, orang-orang yang naik kendaraan, selamatkan mereka ya Allah sampai tujuan, berikan hidayah kepada mereka. Allahu Akbar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, kebiasaannya orang-orang soleh bernilai ibadah, ibadahnya orang-orang yang lalai bernilai kebiasaan. Kebiasaan orang-orang soleh bernilai ibadah. Ibadahnya orang-orang lalai, jangan-jangan itu kita, bernilai kebiasaan. Kenapa? Karena tidak menghadirkan niat mengharap pahala. Jadi kita tidur, kita mengharapkan meninggal dunia husnul khatimah. Kita mengharapkan ampunan Allah. Tidur, kita akan menghadap Allah ketika tidur. Mayoritas ketika tidur bawa HP. Sampai HP-nya itu ada ditempel di batuknya, bercahaya. Sampai tertidur, kasihan. Tidurnya ngelindur, tidurnya ada bernilai ibadah. Kalau orang sebelum tidur berwudu, baca Al-Quran, baca dzikir, atau bahkan sholat sunnah, lalu tidur, tidurnya bernilai ibadah. Kemudian apabila meninggal dunia di atas fitrah. Rasulullah SAW bersabda, fa innaka in mutta fi lailatika mutta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal dunia di saat tidurmu yang seperti itu, kamu meninggal dunia di atas fitrah. Jadi tidurnya orang soleh, makannya, pakai pakaiannya, masuk kamar mandi, ngumpul istri, segala rutinitasnya bernilai ibadah. Dengan syarat apa? Hadirkan niat. Karena kita ini pasti makan, pasti, tidak mungkin tidak. Tapi yang sering lupa niat ibadah. Kita pasti tidur,
lupa wudu, lupa ini. Kan sayang. Kalau ada orang tidak melakukan apa-apa, tidak dapat pahala, ya wajar. Masalahnya kita ini melakukan, tidak dapat pahala, rugi. Itu diambil dari mana? Idul Fitri. Sampaikan, ajarkan. Dan ketika suami memberi nafkah kepada istri, menghadirkan niat, ini nafkahnya diberkahi oleh Allah. Kalau dikasih seluman-selumun selamat, bahkan ATM-nya dikekno istri ini, saking cintanya kepada apa? DPN di istri. Sayangku, ambil ATM ini, tanda cintaku kepadamu. Subhanallah. Ketinggalan pahala yang besar, ketinggalan pahala yang sangat banyak. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menghadirkan niat? Minta terus. Minta terus. Kita lali, ya Allah saya tadi lupa. Ya Allah saya tadi lupa. Pakai pakaian tidak baca apa-apa. Ambil apa gitu, lupa kita. Mengadu kepada Allah. Allah akan memberi kalau kita meminta. Ya Allah, saya minta menghadirkan niat mengharap pahala dari semua rutinitas saya. Baik makan, minum. Minta kepada Allah, minta terus, kemudian ikhtiar. Mujahadah bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.